Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aswar. Saya dari kelas di angkatan 2021. Baik, sebelumnya pertama-tama marilah kita bersama-sama menjatuhkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video pada malam hari ini. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja. Baik, maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk sebagai tugas meet dari CMD atau Curriculum and Material Development. Adapun materi yang akan saya sampaikan sebagai pada malam hari ini itu tentang kurikulum merdeka. Bagaimana sih kurikulum merdeka? Dari kurikulum itu, karena kita ketahui bahwa kurikulum merdeka sekarang adalah kode yang terbaru, dan menurut informasi pada bulan Juli 2024 di tahun ajaran baru nanti seluruh sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP sampai SMA semuanya akan menggunakan kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka itu ada 3. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya masuk. Yang kedua, ekstrakurikuler itu di luar roster. Kemudian yang ketiga dan terakhir itu yang baru di kurikulum merdeka ada namanya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, P5 ini seperti yang kemarin itu mengambil alokasi waktu sekitar 30% dari total alokasi waktu dalam 1 tahun. Misalnya kelas 10 SMA, anak dalam setahun itu dia harus belajar di kelas selama kurang lebih 1 jam. Maka dari 1 jam itu 30%-nya adalah 3 jam. Jadi ketika seperti itu bentuknya, maka 3 jam dari 1 jam itu pengalokasian itu akan masuk ke P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini adalah pengembangan kompetensi siswa yang sesuai dengan CV, yang di ekstrakurikuler muaranya dia adalah CV atau pengembangan yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang tidak bisa diganggu. Jadi sekolah atau guru hanya bisa menurunkannya saja, tidak bisa mengganti atau mengubah redaksinya. Kalau di K13 itu lebih fokus ke nilai yang di setiap ada penugasan yang diberikan kepada siswa itu langsung 70, 80 sampai 90, di mana kurikulum merdeka atas mainnya itu lebih menekankan pada penilaian deskriptif, kualitatif. Jadi bukan dalam bentuk nilai tapi penggolongannya tentu berdasarkan klasifikasinya, sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan pembelajaran. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu tujuan akhirnya untuk tercapainya yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sendiri adalah sama dengan standar kompetensi di kurikulum merdeka. Cuma kalau capaian pembelajaran ini di kurikulum merdeka sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, pemerintah, dan tidak bisa diganggu gugat oleh guru ataupun sekolah. Jadi capaian pembelajaran itu di setiap fase pembelajaran siswa perlu dipahami juga bahwa di kurikulum merdeka itu menggunakan istilah fase. Setiap mata pelajaran itu dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan juga pada statistik apa yang dimaksud dengan modul ajar. Kalau dulu di kurikulum di K13 itu namanya RPP atau lesson plan. Kalau kita
Merdeka itu, kalau di kurikulum Merdeka itu namanya saja, namun setidaknya itu mesti minimal ada 3 komponen yang ada di dalam komponen modul ajar lengkap seperti itu. Jadi ada fasenya, jumlah jamnya, model belajarnya, tujuan pembelajarnya, dimensi pengetahuannya, kemudian komponen detailnya. Ada pertanyaan pemantik, indikator asesmen, sarana, dan rencana lampirannya. Ada 3 namanya. Asesmen awal. Dari asesmen awal itu dilaksanakan setiap bab. Jadi kalau misal dalam satu hari itu ada 4 bab, maka asesmen awal itu idealnya dilakukan sebanyak 4 kali. Dan tujuannya itu sendiri agar memiliki pemahaman dasar, pengetahuan tentang asesmen sumatif dan formatif. Itu dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal berikut. Pertama, bisa dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran, dapat menggunakan berbagai teknik observasi, performa, kemudian tindak lanjut yang dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik. Nah, kemudian melibatkan murid untuk menggunakan pendekatan project based learning. Kemudian memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek dalam antrian fleksibilitas struktur pembelajaran yang berbeda. Kemudian proyek penguatan Pancasila itu dilaksanakan di setiap tingkatan kelas. Itu setiap tahun 20-30%. Tema-tema yang diangkat kemudian di sekolah mempunyai fleksibilitas untuk merancang alokasi waktunya. Mau sistem blok misalnya, ataukah mau kombinasi dasar. Kemudian pemerintah menyediakan berbagai modul proyek yang kemudian bisa diadopsi oleh pihak sekolah. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kurikulum Merdeka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.